Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Al-Mukarramun para ustaz dan guru tuan imam yang berbahagia Tuan Mursi Suro dan seluruh kuasanya, muslimin muslimat tuan dan puan yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah sebagai kita dapat bersua walaupun melalui dunia maya. Kita teruskan pengajian kita berbandungan kitab Al-Hikam, dan kita sudah sampai tajuk baru, yaitu kalau tuan ada kitabnya, buka muka surat 107, tajuknya tanda diterimanya amal. Bismillahirrahmanirrahim. Man wajada thamrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Artinya lebih kurang, siapa yang dapat merasakan buah dari amal ibadahnya di dunia ini, maka itu dapat dijadikan tanda diterimanya amal itu oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Jadi alhamdulillah, Al-Alamah Ustaz Ibnu Athaillah memberikan satu tip yang luar biasa kepada kehidupan kita, yang kita tidak pernah tahu memang penerimaan amalan kita ini adalah yang menerima Allah Subhanahu wa taala. Namun apa indikatornya, apa tanda-tandanya bahwa amalan kita yang kita lakukan hari-hari ini, baik ibadah khusus atau ibadah umum, rasanya kita pun susah nak mengkategorikan diterima atau tidak. Tapi ternyata dalam tip ini, dalam kitab ini diberitahukan suatu kabar yang luar biasa, yaitu siapa yang dapat merasakan buah dari amal ibadahnya di dunia ini. Contohnya kita sholat yang ibadah khusus lah ya, sholat, zakat, puasa, haji. Jadi memang kita mengajar atau belajar, membaca Al-Quran, zikir, kemudian menolong orang lain dan sebagainya. Ini kalau kita bisa merasakan nikmatnya tatkala kita beramal, tidak terasa tertekan, tidak ada unsur ingin dipuji, tidak bangga kalau dipuji, dan tidak kecewa kalau dibenci. Karena setiap apa yang kita lakukan mesti ada pro dan kontra, ada yes or no, like and dislike itu. Tapi tatkala kita melakukan ibadah ini, hati kita merasa tentram, tenang, atau ayem, tentrem, relax, enjoy, santai, tidak ada rasa beban. Justru itulah salah satu tanda bahwa amalan kita diterima oleh Allah. Jadi kita buat ibadah itu senang, tidak ada perasaan dan sebagainya, karena kita sudah melakukan apa yang kita lakukan adalah karena Allah. Ya sudah. Jadi ini rasanya. Buah daripada amal ibadah di dunia ini ialah merasakan lazatnya, merasakan manisnya beramal itu, sehingga terasa sebagai nikmat yang tidak ada bandingannya. Jadi seperti kita sudah tatkala tuan-tuan sholat sunnah duha, sholat tahajud, witir, rasanya tuh masang enak begitu. Justru kalau kita tidak melakukan ada rasa terbeban. Kalau ini ada pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bermana itulah salah satu tanda bahwa amalan kita diterima oleh Allah. Di mengerjakannya itu terasa ada satu magnetism, ada satu panggilan, ada rasa kegairahan untuk melakukan ibadah.
Apalagi kalau kita bisa merasakan ibadah malam, di mana orang semua tidur, tiada yang tahu, hanya kita dengan Allah SWT. Kita whisper dengan Allah, berbisik dengan Allah Ta'ala, dan bisa merasa tenang, merasa artinya tuh seronok dalam ibadah. Nah, ini salah satu tindak. Tadi kalau ibadah tuh masih ingin rasanya kalau ada orang, kita merasa bangga. Kalau orang bisa melihat kita pun kita merasa senang, merasa ada keserunukan. Dan kalau tidak diketahui orang, tidak dengar orang, kita merasa kecewa. Amalan kita merasa macam tidak syok. Kita tidak merasa puas kalau cukup Allah yang maha mendengar, maha mengetahui. Tapi masih ada ingin pengiktirafan, pengakuan, pujian daripada orang lain. Nah, ini bahaya. Jadi kita terlepas itu semua, insya Allah. Karena Allah SWT sini mengajar kepada kita, hanya karena fadlnya Allah dan rahmat Allah lah, kita bisa melakukan apapun, dimanapun, dalam situasi dan kondisi apapun. Hanya karena fadlnya Allah, hanya karena rahmatnya Allah, kita bisa hidup, kita bisa ketawa, kita bisa tenang, kita bisa melakukan apa saja. Tapi selagi tuan-tuan dan puan merasa ada sesuatu selain daripada Allah, itu akan menimbulkan risau, sehingga kita tidak merasa enak kalau tidak diketahui orang. Alhamdulillah. Coba kita teruskan. Seorang ulama dahulu namanya At-Tabah Al-Ulami pernah berkata, saya melatih diri sholat malam 20 tahun. Setelah itu baru saya merasakan nikmatnya bangun malam. Seorang ulama, subhanallah, melatih diri untuk sholat malam atau qiyamul lail 20 tahun baru boleh merasakan nikmatnya ibadah malam. Yang kita ini Masya Allah, dalam sholat malam pun kadang-kadang terlalu berat sekali. Tapi mintanya sesuatu yang luar biasa daripada Allah. Jadi mari bersama-sama, termasuk yang ngomong ini sedih, ayo kita buktikan dulu. Kepada Allah tuh iya karena butuh dulu. Tunjukkan nak butuhnya dulu, baru nasta'in. Nah, ini cara Allah mengajar kepada hambanya. Nak butuh dulu, buat dulu, buktikan dulu, baru minta. Atau istilahnya orang bekerja dulu, baru minta gaji. Menanam dulu, baru menuai. Masak dulu, baru makan. Berakit ke hulu, baru berakit ke tepian. Nah, begitulah kaidahnya. Jadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga demikian. Kita latih. Biarlah mula-mula kita rasa berat lah, terpikiak sana, pikiak sini, terganggu sana, terganggu. Jadi wajar lah. Itu manusiawi. Tapi yang penting kita terus lakukan. Paksa diri kita. Memang untuk mendapatkan sesuatu yang nikmat, yang lazat, yang istiqamah, prosesnya harus paksa. Mesti ingat dulu kan ajaran sebelumnya ini, kalau kita ingin mendapatkan jadi orang yang mustaqim, orang istiqamah, harus melalui 4 proses. Pertama, paksa. Paksa tuh siapa yang memaksa? Diri sendiri. Untuk sholat tahajud tadi kita paksa. Lepas kita paksa, akan timbul biasa. Gak biasa. Nanti insya Allah kalau sudah biasa itu, kalau sudah biasa insya Allah kita teruskan lagi. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Kita teruskan kembali.
Jadi mula-mula kita paksa dulu. Kalau kita nggak paksa, akan dulu biasa. Jadi andekan tuan-tuan dan puan-puan tidak gunakan alam, baik itu melakukan jam atau handset, kita bisa bangun sendiri. Itu namanya sudah biasa. Lah kalau kebiasaan tuh biasa itu tutur kita lakukan, akhirnya menjadi personality, menjadi kepribadian, menjadi syakhsiyah, menjadi tabiat, menjadi karakter kita. Dan selepas itu barulah Allah memberi anugerah kepada kita istiqamah, menjadi istiqamah. Orang istiqamah ialah apabila perkara yang dipaksakan tadi tertinggal, katakan sholat malam tadi tertinggal, dia merasa sedih, merasa sakit, ada something wrong, ada sesuatu tidak kena, macam bingung rasanya, itu baru disebut istiqamah. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan tak sholat tahajud, malah tak apa, bisa masih ada, itu belum menjadi orang yang istiqamah. Orang yang istiqamah ialah tatkala kita tidak melakukan satu amal baik yang telah kita tentukan, kita merasa kehilangan. Nah, untuk itu kita. Jadi itulah yang dilakukan seorang ulama yang namanya Bahaulam itu dalam sholat malam. Begitu juga seorang ulama namanya Sabit Al-Bunani. Sabit Al-Bunani juga berkata, saya melatih untuk membaca Al-Quran juga 20 tahun. Baru saya bisa merasakan nikmatnya membaca Al-Quranul Karim. Masya Allah. Padahal Tuhan sudah terlalu banyak para guru kita, ustaz kita mengajarkan Quran itu akan memberi syafaat kepada pembacanya. Kata kita baca Quran itu akan datang memberi syafaat bila, paling tidak bila sudah masuk kubur. Baru tuan-tuan tahu bukan di sini. Itu akan datang memberi syafaat. Masya Allah. Satu-satunya bacaan yang mendapat pahala tatkala membaca hanya Al-Quran. Dan membaca Al-Quran itu andekan sebenarnya Rasulullah SAW mengingatkan alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiap satu huruf 10 kali ganda. Subhanallah. Apalagi kalau dibaca di dalam sholat. Kalau dalam sholat satu huruf 100 kali ganda. Kalau kita dibaca di luar sholat dalam keadaan kita wudu, satu huruf 25 kali ganda. Dan kalau kita baca di luar sholat satu huruf dalam keadaan kita batal 10 kali ganda. Luar biasa. Tahniah kepada tuan-puan yang sudah melatih membaca Al-Quranul Karim. Karena Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama wa 'allama. Supaya kalian yang belajar dan mengajar Al-Quran. Baik, kita teruskan. Seorang ulama besar lagi dalam kitab ini, namanya Abu Turab, berkata, jika seorang sungguh-sungguh dalam niat amalnya, dapat merasakan nikmat amal itu sebelum mengerjakannya. Subhanallah. Kalau Tuhan dan Tuhan kita serius, sungguh-sungguh nak beramal, belum melaksanakan sudah rasa nikmat. Contoh mudah. Kebetulan atas takdir Allah Ta'ala, Tuan dan Puan dapat panggilan daripada tabung haji, bahwa tahun ini tuan-tuan layak untuk pergi haji. Baru mendapat berita boleh berangkat haji tahun ini. Belum berangkat, tapi rasanya Masya Allah sudah seolah-olah Ka'bah itu di depan kita. Kita baru kursus, baru berbincang-bincang. Pada kursus itu katakan memakan 6 bulan, katakan begitu. Kita baru melangkah pertama saja rasanya Masya Allah. Itu karena Tuhan adalah sungguh-sungguh serius untuk
menabung haji dah berpuluh tahun, tahu-tahu dapat panggilan, Masya Allah, belum melakukan sudah nikmat. Begitu juga orang mau sholat, baru wudhu saja, Masya Allah, sudah tenang rasanya. Itulah tuan-tuan, syarat bersungguh-sungguh. Baik, dan apabila ikhlas dalam melaksanakannya, merasakan manisnya amal ketika melakukannya. Nah, ini tambahan. Setelah sungguh-sungguh, kita bisa merasakan nikmatnya untuk belum melakukan. Tapi tatkala kita ikhlas, amalan kita lakukan dengan ikhlas, Masya Allah, Tuhan bisa merasakan manisnya ibadah itu. Jadi jangan hanya merasakan manisnya teh tarik saja, manisnya sate kajang aja, atau ikan bakar pelabuhan Kelang saja dong. Rasakan manisnya ibadah itu bagaimana? Keikhlasan, yaitu yang mengucapkan lillahi ta'ala. Masih ingat, seulang balik, orang lillahi ta'ala ada 4 cirinya. Pertama, orang lillahi ta'ala itu tidak ada dalam komus kehidupannya kecewa. Dia tidak mengerti kecewa atau broken heart, broken home, atau broken emotion, tak ada. Yang ada no retreat, no surrender. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Tak kisah you like and dislike, jalan. Yang kedua, orang lillahi ta'ala tidak ada kamus kehidupannya menderita, gundah gulana, tension, jibek, ampek, dablek, budek, picek, tak ada. Relax hidupnya, karena lillahi ta'ala. Yang ketiga, tidak mudah terperangkap dengan environment yang tidak kondusif. Kan kita lihat kehidupan manusia ini, kawan sebelah, kanan, kiri, depan, belakang, kan bermacam-macam. Sikit temannya korupsi, ikut korupsi, temannya dalim, ikut dalim. Ini nggak bisa, itu bukan lillahi ta'ala, itu ngawur. Dia punya prinsip, punya jati diri, karena lillahi ta'ala. Dan yang terakhir, orang lillahi ta'ala tidak gemar, tidak suka menyalahkan orang lain. Kalau terjadi apa-apa pada dirinya, aku yang salah. Karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, tuba liman syaghalahu aibu an binas. Bahagia sekali bagi orang mencari kesilapan diri sendiri daripada mencari kesilapan orang lain. Oke Tuhan, ingat tadi, kalau kita bersungguh-sungguh untuk melakukan ibadah, belum melakukan, sudah bisa merasa nikmatnya. Dan kalau kita tambah dengan ikhlas, dengan betul-betul karena Allah, lillahi ta'ala, itu Tuhan sekalian, kita bisa merasakan manisnya ibadah. Tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Alama Al-Ustaz Hasan Al-Basri berkata, carilah manisnya amal itu pada 3 tempat. Carilah manisnya amal itu pada 3 tempat. Itu Al-Alama, seorang waliullah, Ibn Kabri Tabi'in, menyebutkan ada 3 tempat kalau ingin mencari manisnya ibadah. Maka bila kamu telah mendapatkannya, bergembiralah, bersyukurlah kepada Allah Ta'ala, dan teruskan mencapai tujuanmu. Tetapi bila belum kamu mendapatkannya, ketahuilah bahwa pintu masih tertutup. Nah, jadi pintu hati masih tertutup. Cari 3 ini dulu. Apa 3 itu? Nah, ini yang menarik sekali. Apa 3 itu? Baik. Adapun 3 perkara menurut Hasan Al-Basri tadi supaya manisnya ibadah. Pertama, yaitu ketika engkau membaca Al-Quranul Karim. Seperti di awal tadi, membaca Al-Quran, Quran akan memberi syafaat kepada pembacanya. Masya Allah. Kedua, yaitu berzikir. Ketika berzikir. Dan ketiga, ketika sujud.
Baik, coba kita uraikan satu persatu. Ketika membaca Quran, sekali lagi, tuan-tuan sekalian, membaca Al-Quran Karim itu ada dua cara. Oke, kita break sekejap. Oke. Seulang balik tuan-tuan sekalian, membaca Al-Quran Karim ada dua cara. Pertama, bin nazar. Bin nazar itu langsung membaca. Katakan, maaf nih contoh yang Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin sadaqallahul adzim. Ini namanya bin nazar. Yang kedua, bil hifzi, dengan hafalan. Dengan hafalan ini Tuhan boleh dengan duduk, boleh dengan berdiri, boleh dengan drive kereta, berangkat daripada rumah menuju ke office, balik pada office, balik dari office balik ke rumah. Dalam perjalanan kita selalu traffic jam, relax, kita baca Quran. Walaupun ayatnya diulang-ulang, katakan tuan-tuan suka kul wallahu ahad, al-falaq, qul a'udzu nas, qul ya kafir, ya sudah, nggak apa-apa diulang-ulang. Itu membaca Al-Quran Al-Karim. Bahkan membaca surah Ikhlas 3 kali saja senilainya sudah hatam Quran. Adakah daripada office balik ke rumah berapa ratus kita membaca? Oh, luar biasa kan? Jadi itu loh untungnya kita orang beriman. Allah tidak menyia-nyiakan segala apa yang kita baca. Ada nilainya, ada value. Dan Allah tidak mengurangi, bahkan menambah selalu. Subhanallah. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan, sesiapa yang setiap harinya tidak membaca 100 ayat saja, sudah dianggap biadab dengan Al-Quran Al-Karim. Kalau boleh saya sarankan tuan sekalian, sehari semalam pastikan 100 ayat saja. Bukan 100 muka surat, 100 ayat saja. Kalau 100 ayat saja, katakan Tuhan baca Al-Waqi'ah saja sudah 90 lebih. Kita baca Ikhlas, surah Falaq, bin Nas sudah cukup. Surah Ar-Rahman dan sebagainya. Itu yang dibaca, tapi pastikan timingnya terserah Tuhan dan Tuhan. Karena setiap kita itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada orang di pagi lapang, ada orang tidak. Ada tuan-tuan lapangnya siang, ya gunakan. Lapangnya petang, ya silakan. Minimal mesti ada lapang sebelum tidur atau bangun tidur. Yang penting pastikan setiap satu hari 100 ayat Al-Quran. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, berzikir. Zikrullah itu namanya mengingati Allah. Satu-satunya ibadah tuan-tuan yang tidak pernah mengenal sikon, situation and condition, tidak pernah mengenal pantang larang, yaitu zikir. Tuhan boleh lakukan di mana saja, kapan saja, dalam situasi kondisi apapun juga, tidak ada pantang larangnya. Salat, ibadah yang paling dekat kepada Allah, masih ada pantang larangnya. Contoh, istri kita atau putri kita yang sudah balik, datang bulan, tak boleh membaca Al-Quran. Orang yang dalam tandas, tak boleh. Tapi kalau zikir, orang yang datang tadi tidak boleh, minta maaf, tidak boleh sholat. Tapi zikir Tuhan sekalian, Masya Allah, anytime. Dulu sudah pernah saya ingatkan, tapi tak apalah, kita selalu mengingatkan, ini musim pandemi ini tuan-tuan, dan jarang kita bertemu para ustaz. Kita zikir ala Imam Al-Ghazali, mengikut menu zikir dalam 1 minggu. Subhanallah. Dimulai hari Jumat, ya Allah ya Allah. Hari Sabtu, la ilaha illallah. Hari Ahad, hari Minggu, ya Hayyu ya Qayyum. Hari Isnin, la haula wala quwata illa billahil azim.
Hari Selasa, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hari Rabu, Astaghfirullahaladzim. Dan hari Kamis, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah. Masing-masing 1000. Lebih pun boleh, kurang pun boleh. Yang penting zikrullah. Ingat kepada Allah. Allah sendiri yang memberi jaminan. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah, hati menjadi tentram. Ternyata yang menenteramkan jiwa atau hati ini bukan kekayaan, bukan pangkat, bukan kedudukan, bukan popularity, tapi ingat kepada Allah, ingat kepada Allah. Apalagi penegasan Allah dalam surah Ali Imran 190 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Liulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kita berhentikan di sini. Artinya lebih kurang, orang yang berpikiran waras, orang yang berjiwa besar, orang yang look forward, orang positive thinking adalah orang yang selalu menyebut nama Allah dalam kedudukan qiyaman, berdiri, wa qu'udan, duduk, wala junubi, baring. Ini disyaratkan oleh mufassir yang muktabar. Berdiri artinya ekonomi sedang established, sedang bonafit, sedang populer, sedang glamour. Allahu Akbar. Rukuk sudah mulai tidak populer, sudah mulai goyang, sudah tidak stabil, sudah mulai labil kehidupannya. Allahu Akbar. Bahkan sudah baring, sudah paralyzed, sudah lumpuh. Data boleh apa? Allahu Akbar. Masya Allah, itu zikir tuan-tuan. Ya, baik. Yang ketiga tadi, ketika sujud. Subhanallah, Tuhan sekalian, Rasulullah SAW mengajar kita dalam salat diperpanjang sedikit rukuk dan sujud, terutama sujud. Sujud yang terakhir, kalau tuan-tuan dalam sujud salat wajib, salat sunnah ke sujud yang terakhir, lebihkan sedikit. Tapi tak kalah berjamaah, ya lebih kurang lah, jangan lebih jam. Katakan setengah menit atau 1 menit cukup. Jangan Pak Imamnya sudah duduk lama-lama, tuan belum sujud, nanti kasihan sebelahnya itu. Dianggap kita ini mati ke tidur dan sebagainya. Lebih kurang lah. Tapi seandainya tuan dan puan sendiri, sholat sunnah sendiri, sujud yang terakhir boleh ditambahkan. Saat itulah minta kepada Allah Ta'ala. Karena Rasulullah SAW juga ditanya kenapa sujud lebih. Karena waktu sujud itulah Allah paling bangga dengan hambanya itu. Karena kepala ini tuan-tuan, kepala ini mahkota paling berharga. Tapi tak kala sujud rata dengan tanah. Tanah yang kita injak-injak itu kilas sama. Oh, ini nilainya sujud. Oleh karena itu, 3 ini tuan sekalian untuk mendapatkan manisnya ibadah. Tapi ternyata ada tambahan. Subhanallah. Ada pula yang menerangkan dan ketika bersedekah dan ketika bangun malam. Subhanallah. Jadi kalau kita ambilkan pelajaran pada kitab ini untuk mendapatkan manisnya ibadah, itu ada 5 amalan. Pertama, membaca Al-Quranul Karim. Kedua, ketika berzikir. Ketiga, ketika sujud. Dan keempat, ketika bersedekah. Yang kita belum terangkan sedekah. Sedekah ini telah terlalu banyak cerita teman-teman sekalian. Sedekah ini bisa memanjangkan umur, bisa menolak bala. Karena sedekah, as-sadaqatu jafil bala, sedekah bisa menolak bala. Sedekah itu ada 6 cara. Jangan diartikan uang saja. Sedekah pertama kali apabila kita dekat dengan ilmu. Tuan-tuan sebagai orang alim, baik bidang agama atau akademik, jangan lokek-lokek dengan ilmu ini. Sampaikan kepada yang memerlukan. Jangan taraf menawar harga berapa, tak payah, sampaikan. Kedua, dengan harta benda. Berapa banyak Allah tak kisah. Yang penting Tuhan ikhlas. Nah, tapi
Seikhlasnya itu bukan tuan-tuan yang bisa mengeluarkan 1.000 atau hanya seringnya, enggak. Katakan seikhlasnya begini. Saya tengok ini benda nih, pen ini tuan. Beratnya 50 kilogram. Saya angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Enteng saja. Saya tambah 25 kilo. Jadi menjadi 75 kilogram. Saya angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Zep. Boleh saja, senang aja. Saya tambah lagi 25 kilogram. Menjadi 100. Saya angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh. Bismillah. Tak boleh. Oke, lihat sekejap teman-teman sekalian. Ini terakhir. Oke, alhamdulillah, terima kasih teman-teman sekalian, bertemu kembali. Jadi soal balik tadi ya, hanikan kita mengatakan semampu kita, seikhlas kita. Orang selalu mengatakan seikhlas kita, semampu kita. Oke, kemampuan tuan dan puan di mana? Kita ulang balik. Ini benda ini tadi 50 kg, saya angkat zep, tenang aja. Tambah 25 menjadi 75 kg, angkat, senang saja. Saya tambah 25 menjadi 100. 100 gagal. Bismillahirrahmanirrahim. Gagal. Oh, berarti kemampuan saya adalah di bawah 100, di atas 75. Itu mungkin 80 atau 85 atau 90 gitu dong. Bukan orang wakaf sedekah, tuan-tuan belanja makan di ikan bakar tanya satu keluarga berapa habis, 500, oke aja. Termasuk hari Jumat 5 ringgit itu maju mundur, itu apa? Itu main-main namanya. Jangan gitu dong, ya Pak ya. Jadi itu pengertian. Jadi sedekah itu, terutama sedekah itu yang paling bagus adalah waktunya sedekah waktu subuh. Karena sebelum matahari terbit, ada 2 malaikat. Itu selain Rakib dan Atid lah ya, 2 malaikat yang mendampingi kita. Tatkala kita mengeluarkan duit bismillahirrahmanirrahim sedekah, sama Tuhan pergi subuh, di surau ke masjid ke di rumah ke ada kotak itu, bismillahirrahmanirrahim sedekah lillahi ta'ala. Malaikat sebelah kanan mendoakan supaya kesejahteraan kehidupan kita, rezeki yang berkah. Sebaliknya, kalau Tuhan tidak sedekah, malaikat kiri mendoakan, ya Allah hancurkan, jangan berikan keberkatan. Coba bayangkan, kita lakukan, kita latih, kita ajar putra putri kita. Pas sholat subuh, walaupun duit daripada abah dan uminya, nah ayo masukkan bismillah lillahi ta'ala, dilatih. Karena untuk menjadi orang ahli sedekah itu latihan dari kecil, dilatih dari awal untuk memasukkan gitu. Itu sedekah. Terlalu banyak sedekah sekali. Ganjarannya minimal 10 kali ganda. Surah Al-An'am 160. Manja bil hazrati fa'usam saliyah. Satu kebaikan 10 kali ganda. Ada lagi Allah membalas 700 kali ganda. Al-Baqarah 261. Bahkan lebih, dan setelah itu pun menyebutkan bahkan lebih. Allah bisa memberi lebih daripada itu. Berapa ribu kali ganda terserah. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Muni ini jadikan sedekah. Oke, itu yang kedua kan. Sedekah yang ketiga, bila Tuhan memberikan kuasa sebagai orang penguasa, kita tanda tangannya kita bisa menolong orang, atau jasa kita bisa menolong orang, itu juga sedekah. Itu jangan mentang-mentang atau jadi orang kuasa terus menjadi pilih kasih karena penyokongnya diberi, kalau tidak diberi. Bukan begitu masalahnya. Itu punya kuasa di hadapan orang lain, semua rakyat tuan-tuan berikan yang sama. Tapi selalunya kita bias. Oh ini tak sokong saya, ini tak, ini bukan gitu. Sedekah sudah bantu. Nah itu kalau yang ketiga. Yang keempat, sedekah dengan apa? Sedekah dengan tenaga. Kita tak punya harta, tak punya kuasa, tak punya ilmu, tapi tenaganya punya tenaga prima. Contohnya pakcik-pakcik, yaitu makcik-makcik yang sudah pensiun,
tuan-tuan sekalian, bahkan datuk, datin, bencin, tenaganya masih kuat. Ayo bina persatuan pengajian, persatuan atau klub-klub khairat, membantu surah, membantu masjid, walaupun bukan ejek surah, walaupun bukan ejek masjid, tak ada kenapa, tapi apa salahnya? Ajak putra putrinya hari Minggu, atau terutama sekarang hari Jumat, anak-anak tidak pergi mana, ayo diajak pergi ke surah atau masjid. Tidak usah banyak-banyak, cari tandas, bersihkan, bismillah, bersihkan tenaga kita ini. Ini luar biasa. Membersihkan kawasan rumah Allah itu adalah mas kawin bidadari. Itu tenaga. Baik, yang kelima, sertakan dengan doa. Tuhan mendoakan di masyarakat seluruh dunia sekarang terlibat dengan COVID-19 ini, Masya Allah. Di mana-mana negara maju ke mundur, kaya miskin semua halak, semua terkena musibah yang besar. Kita mendoa untuk umat Islam seluruh dunia dan bahkan umat manusia, supaya Allah SWT segera mengangkat dan sebagainya. Bisa. Siapa tahu doa tuan-tuan di tengah malam itu diterima oleh Allah, kita nggak tahu. Bahkan doa bisa menjadi sedekah misterius. Tuan dan puan, kita tidak kenal orang Islam Korea, orang Islam Jepun, orang Islam Amerika, orang Islam Kanada sana. Tapi kita doakan, yaitu orang Islam saudara dimanapun juga. Nah, itu yang kelima. Dan yang keenam, terakhir, sedekah dengan massa. Tuan-tuan menghadiri majelis taklim, di surau, di masjid, kalau tidak pandemi itu, bersilaturahim, melangkah kaki ke teman-teman, itu sedekah. Kebaikan, menebar kebaikan, berjalan demi Allah dengan melakukan hal-hal yang baik, itu merupakan sedekah. Orang beriman tuh Masya Allah Tuhan sekalian, diuji dan Tuhan sabar, Tuhan ikhlas, jadi sedekah Tuhan. Kita bayar tol, belanja di Petropam, di gede-gede, bismillah, sambil tolong menolong. Kan kita diajar Allah wa ta'awanu birri wa taqwa, kita kan tolong nih ya. Mereka jual jasa, kita beli, itu bisa sedekah. Transaksinya itu merupakan sedekah. Jangan merasa nggak apa-apa, itu bismillah, sedekah. Itu nilainya tinggi. Oke Tuhan. Terakhir yaitu dengan bangun malam, qiyamul lail. Bangun malam juga akan bisa manisnya ibadah. Subhanallah. Kalau tuan-tuan ada kitab kecil namanya Ayyuhal Walad oleh Imam Al-Ghazali itu, coba bayangkan. Bila sudah 1/3 malam atau 2/3 malam, Allah turun ke langit dunia. Turun untuk memantau, untuk melihat, memperhatikan hambanya. Bukan saja melihat, memperhatikan, tapi menawarkan 3 perkara yang sangat dominan, yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Allah yang berfirman, hai hambaku. Ini maksudnya aja lebih kurangnya. Siapa di antara kalian minta, mesti aku beri. Siapa minta ampun, aku ampunkan. Saya taubat, aku terima. Saat Allah menawarkan, biasanya kita minta pada pimpinan, minta bantuan pada menteri, kepada menteri besar, kepada orang besar, atau menunggu tuan-tuan mengajukan proposal. Itu belum tentu diterima. Kalau dapat pun tidak semuanya. Dan dia kalau memberikan pun, mereka namanya manusia, ada udang di balik kue tio. Tapi Allah yang tidak memerlukan kita, memberi kepada kita, menawarkan kepada kita, karena Allah tahu, Allah sudah segala-galanya. Jadi kita minta, gunakan kesempatan ini Tuhan sekalian. Bahkan seterusnya kitab itu menyebutkan ada 4 panggilan antara 1/3 malam itu. Panggilan pertama, disebut bagaimana? Hai hamba-hambaku, ayyuhal abidin, hai hambaku ya ahli ibadah.
ahli ibadah itu orang yang kerja rajin, ahli ibadah, kerjanya bagus. Kalau tuan kerja dengan SUK sana, dengan kementerian apa-apa bagus, nilainya tambah, tuan dinaikkan pangkat. Kerja, abid, ahli ibadah, ahli perkarya, orang berkarya, ahli abid dipanggil. Tatkala itu kalau kita sedang sholat, alhamdulillah. Kira gitu aja ya. Kedua, ayyuhal qanitin, hai orang yang ahli taat, orang yang taat setia. Alhamdulillah dapat. Yang ketiga, ayyuhal mustaghfirin, hai hambaku yang ahli-ahli baca istighfar. Kita sedang sholat istighfar. Dan terakhir, kalau sudah terdengar Allah Akbar salat subuh, ayyuhal ghafilin, hai hamba-hambaku yang leke. Begitu azan saja tuan bangun sudah dikira leke, dah sembrono, sudah dablek. Apalagi sudah selesai azan, sudah subuh, baru bangun, itu namanya ayyuhas sontoliun. Orang sontoliun. Oke tuan sekalian ya. Jadi alhamdulillah, mari saya simpulkan. Kesimpulannya, kalau tuan dan pan ingin mendapatkan manisnya ibadah, ada 5 tadi. Pertama, membaca Al-Quran Al-Karim. Kedua, dengan berzikrullah. Yang ketiga, dengan sujud. Keempat, dengan bersedekah. Kelima, dengan bangun malam. Sekian tuan sekalian, insyaallah jumpa bulan depan di tajuk yang lain, yaitu tajuk saya ingatkan, jika ingin mengetahui nasib diri. Oke, itu aja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.